Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani, NIM 210902502019 dari kelas B, Prodi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara ke beberapa pedagang di Pasar Sentral Pinrang terkait dengan marketing mix. Nah, sebelum kita masuk ke wawancara, kita perlu mengetahui dulu apa sih itu marketing mix. Marketing mix dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Assalamualaikum Kak. Kak, bisa minta waktunya sebentar? Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya untuk melakukan wawancara. Nah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita mulai Kak. Kak, perkenalkan dulu Kak, nama tak dan umur. Perkenalkan, nama saya Nur Laila, umur 22 tahun. Pendidikan terakhir Kak? S1 Manajemen. Pertanyaan pertama Kak, apa yang membuat Kakak memilih menjadi penjual? Ini cuma sementara karena masih cari lowongan Kak, jadi sampingan untuk membantu orang tua. Kira-kira berapa modal awal yang Kakak siapkan? Nggak ada modal karena ini cuma membantu orang tua menjalankan bisnis. Kira-kira berapa keuntungan Kakak yang didapatkan dalam sehari atau sebulan? Kalau sebulan cuma 1 jutaan. Apakah Kakak pernah mengalami kerugian? Tidak. Produk apa saja yang Kakak jual di toko ini? Kayak pecah belah, kayak rumah tangga, barang-barang rumah tangga. Bagaimana cara Kakak meyakinkan pelanggan dalam memilih produk? Memberikan komentar bahwa produk ini bagus untuk dipakai. Bagaimana cara Kakak dalam menerapkan harganya? Dari cuma ambil untuk untung yang tidak terlalu besar gitu, agar pelanggan bisa kembali membeli lagi. Apakah harga yang ditetapkan dapat berubah-ubah? Ya, seiring kalau harga produknya naik, maka kita akan menaikkan juga harga barang. Menurut Kakak, apakah posisi atau letak toko ini di pasar sentral cukup strategis? Ya, strategis karena banyak di lingkungan yang gampang dijangkau oleh masyarakat. Apa kelebihan dari produk yang Kakak tawarkan? Kelebihannya itu ada semua, bermacam-macam, jadi gampang pembeli untuk membeli. Apakah toko Kakak biasa melakukan promosi? Jarang sih. Pertanyaan terakhir Kak, menurut Kakak, apakah harga yang ditawarkan di toko ini sebanding dengan produk yang ditawarkan? Ya, sebanding karena itu sesuai dengan kualitas juga. Kak, makasih waktunya. Ya. Assalamualaikum Pak, bisa meminta waktunya sebentar? Bisa. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Iya. Di sini saya diberikan tugas untuk dosen saya untuk mewawancarai. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja. Boleh. Nama Pak, nama sama Nama saya Anas, umurnya 41. Pendidikan terakhir? S2 UNM juga. Ya, langsung saja Pak.
Pertama, apa yang membuat Bapak memilih menjadi penjual? Memilih untuk menjual. Ini bagian daripada waktu mengisi waktu luang saya. Kebetulan saya kan seorang pengajar juga. Ya, seorang pengajar. Ya, ada banyak waktu yang bisa saya pakai untuk berusaha sebagai tambahan rezeki lah. Ya. Yang kedua, kira-kira berapa modal yang Bapak siapkan? Modal awalnya. Modal awal kemarin 20 juta. Kira-kira berapa keuntungan yang Bapak dapatkan dalam sehari atau sebulan? Itu tidak merata. Menentu. Tergantung, ya tidak menentu dalam setiap bulannya, tergantung dari kondisi pasar yang ada dalam setiap bulan. Apakah Bapak pernah mengalami kerugian semenjak menjadi penjual? Sering, selama COVID-19 itu setiap hari. Ya. Produk apa saja yang Bapak jual di toko ini? Ya, selain permainan yang kalian lihat di sini, juga ada ATK dan juga campuran, artinya kebutuhan rumah tangga. Bagaimana cara Bapak meyakinkan pelanggan dalam memilih produk? Ya, kita menjual produk dengan kualitas yang sesuai kebutuhan masyarakat, jadi tidak sekedar memberikan informasi yang abal-abal, jadi sesuai dengan fakta dan kenyataan yang kami berikan. Jadi seperti itulah adanya, jadi apa adanya yang kami berikan kepada masyarakat, ya, tidak mulut-mulut lah. Bagaimana cara Bapak dalam menerapkan harganya? Kita pakai persentase, jadi berapa persen dari harga pokok, misalkan harga barang kita belikan di Kampas atau di Sales itu 10.000 misalkan, itu kita angkat sampai 15%, karena kebetulan juga ada TPN yang kita kenakan 10%. Jadi keuntungan bersih kita terima adalah 5%. Apakah harga yang ditetapkan dapat berubah-ubah? Dapat berubah-ubah, tergantung dari kondisi pasar dan harga barang kami dapatkan. Menurut Bapak, apakah posisi atau letak toko ini di pasar sentral cukup strategis? Sangat strategis sebenarnya, cuman selama COVID ini yang sangat berdampak sekali dalam hal penjualan. Apakah toko Bapak biasa melakukan promosi? Tidak pernah. Apa kelebihan dari produk yang Bapak tawarkan ke pelanggan? Saya lebih condong kepada ATK, otomatis bisa dikatakan sebagai kebutuhan pokok bagi pelajar misalnya, khususnya. Menurut Bapak, apakah harga yang ditawarkan di toko ini sebanding dengan produk yang ditawarkan? Dengan produk yang ditawarkan? Sebanding sekali. Kalau kita membandingkan itu berarti harus ada toko lain sebagai bahan perbandingan. Nah, kebetulan di Pinrang ini saya walaupun saya punya toko lumayan kecil tapi harga bisa bersaing. Pertanyaan terakhir, Pak, apa keinginan Bapak ke depannya? Dari sisi Dengan ke depan apa keinginan tak? harapan saya. Iya. Harapan saya untuk usaha di sini, setidaknya pemerintah memberikan kemudahan dalam hal pengadaan kredit usaha, terutama dalam kondisi pandemik seperti ini. Karena ini sangat sulit sekali. Tidak bukan hanya kami, semua jenis pengusaha itu kena dampak sekali dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi harapan kami seperti itu. Jadi pemerintah bisa memberikan kredit usaha yang bisa dijangkau oleh semua pengusaha. Makasih waktunya, Pak. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya untuk mewawancarai. Nah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita mulai, Bu. Pertama-tama, nama Ibu siapa dan umur? Umur berapa, Bu? 45. Pendidikan terakhir? SMP. Pertanyaan pertama, Ibu. Apa yang membuat Ibu memilih menjadi penjual pakaian? Tanya kedua, Pak. Kira-kira berapa modal awal yang Ibu siapkan? 5 juta. Kira-kira berapa keuntungan yang Ibu dapatkan dalam sehari atau sebulan? Tidak tahu nih, habis sedikit jadi dapat dalam 1 hari. Udah menentu. Tidak menentu. Apakah
Ibu pernah mengalami kerugian semenjak menjadi penjual pakaian? Biasa, iya. Produk apa saja yang Ibu jual? Pakaian dalam, baju anak-anak. Bagaimana cara Ibu meyakinkan pelanggan dalam memilih produk? Bagaimana cara tak yakinkan bahwa bagus ini produk? Oh, ini kayak ini BH tuh bagus, ini BH Linco begitu. Bagaimana cara Ibu dalam menerapkan harga? Harganya, Iya, harga barang iya, harga barangnya. Bagaimana cara terterapkan dalam kan itu dalam satu lusin tuh di situ ada untungnya kayak 5.000 dalam satu bungkus tuh. Dalam satu lembar BH ada untungnya satu lembar. Apakah harga yang ditetapkan dapat berubah-ubah? Tidak berubah. Tetap jiwa. Iya. Naik barang tapi kita masih itu harga dikasih kayak BH Linco naik sekarang 10.000 tapi masih 25 dijualkannya. Menurut Ibu, apakah posisi atau letak tempat Ibu berjual cukup strategis? Kayak strategis gini tempat. Iya. Apakah Ibu pernah melakukan promosi kayak tak jadi dian tuh kayak dikasih masuk di FB? Tidak pernah. Apa kelebihan dari produk yang Ibu tawarkan? Apa kelebihan? Tidak. Menurut Ibu, apakah harga yang ditawarkan sebanding dengan produk yang ditawarkan? Kayak sebanding jika harganya sama anunya mereknya begitu. Pertanyaan terakhir, Bu. Apa harapan Ibu ke depannya? Harapan tak ke depannya. Kayak mau bagaimana ke depannya, kayak makin maju Iya, tak? supaya lancar jualan toh. Makasih waktunya, Bu. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi beberapa pedagang yang sudah saya wawancarai di Pasar Sentral Pinrang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.